Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri dan jangan pernah lupakan dari mana dirimu berasal. Pembahasan kita kali ini tentang Satrio Piningit telah muncul bagian 5. Selamat menyaksikan. Nabi Isa putra Maryam disebut juga sebagai seorang nabi dan rasul oleh karena dia membawa ajaran Tuhan untuk disebarkan kepada umat manusia. Isa Al-Masih tidak boleh disebut nabi, apalagi rasul, karena gelar Al-Masih dia didapatkan setelah ia dibangkitkan. Al-Masih bukan nabi apalagi rasul. Al-Masih adalah cahaya nyata Tuhan. Itulah sebabnya setelah Yesus Kristus dibangkitkan di hari ketiga, maka dia menjadi Masias atau Al-Masih dan dinamakan sebagai Tuhan Yesus. Atau Nabi Khidir dan Al-Masih sama-sama hamba Tuhan. Al-Khidir adalah cahaya gaib Tuhan, bayangan gaib Tuhan. Al-Masih adalah cahaya nyata Tuhan, bayangan nyata Tuhan. Keduanya adalah hamba terdekatnya. Al-Khidir menguasai bumi beserta seluruh isinya. Al-Masih menguasai langit beserta seluruh isinya. Al-Khidir menguasai semua yang gaib. Al-Masih menguasai semua yang nyata. Al-Khidir menguasai timur. Al-Masih menguasai barat. Al-Khidir menguasai malam. Al-Masih menguasai siang. Jika Al-Khidir dan Al-Masih disatukan, maka itulah yang disebut dengan tak satu pun hambanya atau ciptaannya yang dapat sampai kepada Tuhan, melainkan hanya sampai kepada Allah-Nya saja. Tuhan melindungi dirinya di balik cahaya Allah-Nya. Tuhan hanya satu, sendiri saja. Semua hambanya genap dan digenapkan. Satrio Piningit adalah titisan Nabi Khidir, cahaya gaib Tuhan, sejak kelahirannya sampai kematiannya. Dan saat dia dibangkitkan kembali, dia harus tetap memingit diri atau piningit, merahasiakan jati dirinya. Manusia tidak boleh tahu dan tidak akan mungkin bisa mengetahui siapa Satrio Piningit yang sebenarnya. Pencapaian tertinggi Satrio Piningit adalah saat dia menyatu dengan asal penciptaannya, yaitu menjadi Al-Khidir. Pencapaian ini bisa terjadi apabila seluruh tugas-tugas yang diperintahkan Tuhan kepadanya telah dia laksanakan dengan baik dan sempurna. Jika Satrio Piningit telah menjadi Al-Khidir, maka Al-Masih akan turun ke bumi, menyatukan dirinya dan melebur ke dalam Al-Khidir dan menjadi satu. Saat itulah Satrio Piningit muncul dengan nama barunya. Nama barunya terdiri atas satu kata saja. Kata itu terdiri atas 9 huruf. Dan nama barunya Satrio Piningit akan memerintah memimpin Indonesia dengan julukan Ratu Adil. Indonesia akan masuk ke dalam masa keemasannya. Indonesia akan menjadi kiblat bangsa-bangsa lain yang ada di muka bumi ini. Bagi orang Islam menyebut masa itu sebagai masa Isa Al-Masih memimpin dunia. Orang Kristen menyebut adalah masa di mana Yesus Kristus turun mencari domba-dombanya dan memberi makan domba-dombanya dengan penuh kasih untuk dibawa naik ke surga. Goro-goro. Sebelum Satrio Piningit muncul, maka akan terjadi lagi satu peristiwa yang amat dahsyat dan mengerikan. Goro-goro atau hura-hura yang terjadi secara merata di seluruh belahan bumi. Itulah goro-goro yang keempat atau yang terakhir. Yang pertama adalah peristiwa Black September 97 di Makassar. Yang kedua kerusuhan Mei 98 di Jakarta. Yang ketiga adalah kerusuhan di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, Suriah, dan negara-negara tetangga di sekitarnya. Kerusuhan pertama, kedua, dan ketiga pada hakikatnya sama saja, hanya luas wilayah cakupannya yang berbeda. Persamanya adalah kekuatan gaib merusak ke dalam diri manusia, kemudian mengambil alih dan menggerakkan manusia untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menumbangkan penguasa tiran atau presiden yang telah lama berkuasa. Penguasa nyata yang menguasai orang banyak atau rakyat, penguasa nyata yang memerintah secara mutlak dan sewenang-wenang kedudukannya, sama dengan Fir'aun. Karena Satrio Piningit menggenapkan Musa, maka wajib baginya menumbangkan penguasa yang zalim. Kerusuhan keempat yang akan terjadi nanti adalah kerusuhan di mana kekuatan gaib bergerak sendiri dan menjadikan manusia, orang perorangan, sebagai sasaran amuknya. Orang per orang yang dimaksud adalah semua orang yang membiarkan nafsu berkuasa atas dirinya. Penguasa gaib yang menguasai orang per orang atau pribadi disebut Fir'aun.
Dan orang per orang yang memperturutkan hawa nafsunya disebut sebagai pengikut setia dan bala tentara Fir'aun. Karena Satrupiningit menggenapkan Musa yang telah menenggelamkan Fir'aun dengan semua pengikut setianya atau bala tentaranya di Laut Merah, maka Satrupiningit juga akan menenggelamkan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya di lautan darah. Akan terjadi banjir darah di mana-mana. Sebagian besar penduduk bumi akan mati berdarah setelah Goro-Goro terjadi atau setelah Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah atau banjir darah. Maka selesailah tugas Satrupiningit menggenapkan Musa. Orang-orang yang selamat dari Goro-Goro jumlahnya tidak banyak. Orang-orang yang selamat ini disebut sebagai Bani Israel, termasuk orang-orang Israel yang telah mencaplok tanah Palestina. Orang Islam tidak dibolehkan dengki dan dendam kepada orang-orang Israel, karena orang-orang Israel yang umumnya beragama Yahudi tidak tahu apa-apa. Mereka hanya melaksanakan apa yang Tuhan pernah perintahkan kepada Musa atau Moses. Dan orang-orang Israel atau Yahudi tidak dibolehkan lagi mengkultuskan Daud atau David karena telah ada Satrupiningit yang menggenapkan Daud. Satrupiningit tidak akan menyebut kota Bani Israel atau orang-orang Israel yang selamat dari banjir darah atau Goro-Goro. Satrupiningit akan menamakan mereka sebagai orang Indonesia yang merdeka, yaitu orang-orang yang dibebaskan dari belenggu kekuasaan nafsu. Satrupiningit akan merubah bendera bintang Daud atau David Star menjadi bendera merah putih. Tanah yang dijanjikan bukan Palestina, akan tetapi tanah atau negeri Indonesia yang gemah ripah loh jinawi. Semua damai, tidak ada lagi permusuhan, karena penyebab manusia bermusuh-musuhan adalah nafsu itu sendiri. Dalam ramalan Joyoboyo disebutkan bahwa Satrupiningit akan menyelamatkan orang Jawa yang baik. Orang Jawa yang jahat dikasih makan jin dan setan. Orang Jawa yang baik maksudnya adalah Bani Israel yang diselamatkan. Orang Israel yang menguasai tanah Palestina sekarang adalah keturunan orang Israel atau Yahudi mengetahui dan meyakini bahwa leluhur mereka adalah orang asal leluhur mereka adalah leluhur mereka berjalan meninggalkan Pulau Jawa untuk menyelamatkan diri dari bencana mahadahsyat berupa letusan Gunung Krakatau. Yang pertama disusul dengan letusan Gunung Toba di Sumatera yang menyebabkan terciptanya Danau Toba, dan Bukit Barisan disusul dengan gempa bumi. Gempa bumi dahsyat susul menyusul yang menyebabkan surya dunia yang disebut benua Atlantis menjadi hilang. Orang Jawa yang dulunya mendiami Atlantis yang luas daratannya mencakup seluruh daratan India sampai ke benua Afrika, menyebar menyelamatkan diri dan melahirkan suku-suku bangsa sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Letusan gunung berapi mahadahsyat telah menenggelamkan surga bumi atau Atlantis, sekaligus meninggalkan misteri peradaban suku Jawa kuno. Para ahli setelah melakukan kajian dari berbagai sudut menyepakati bahwa Indonesia adalah lokasi Atlantis atau surga bumi yang hilang. Temuan-temuan arkeologi baik yang ditemukan di Jawa maupun di Flores atau Timur Kupang semakin memperkuat dalil jika dikatakan suku Jawa kuno adalah suku tertua di muka bumi. Peradaban Jawa kuno jauh lebih tua dan lebih maju dibanding peradaban suku Maya dan suku-suku kuno lainnya di bumi ini. Dalam Al-Quran ada ayat yang menyebutkan bahwa Adam dan Hawa diturunkan ke dunia karena melanggar larangan Tuhan. Mereka memakan buah kuldi. Ayat ini kita imani, ada baiknya kita kesampingkan untuk sementara. Kita gunakan ayat Al-Quran lainnya yang lebih rasional. Dalam Al-Quran Tuhan berfirman, sesungguhnya langit dan bumi itu dulunya satu lalu kami pisahkan. Langit kami tinggikan, bumi kami rendahkan. Pada ayat lain Tuhan berfirman, langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa. Pada kitab Injil disebutkan Tuhan mencipta selama 6 hari. Langit dan bumi yang dulunya bersatu adalah Atlantis. Surga yang ditempati Adam dan Hawa bukan di langit akan tetapi surga. Yang dimaksudkan adalah Atlantis karena larangan Tuhan dilanggar maka Tuhan murka. Maka Tuhan menyebabkan bencana dahsyat yang sangat besar berupa letusan Gunung Krakatau yang pertama. Murka Tuhan menyebabkan langit dan bumi terpisah. Murka Tuhan menyebabkan Atlantis tenggelam. Makhluk belum dapat dikatakan sebagai manusia yang dulu penghuni Atlantis terpisah menjadi 2 kelompok.
yang tenggelam bersama tenggelamnya Atlantis. Orang Jawa menamakan mereka sebagai penguasa atau ratu pantai selatan Nyi Roro Kidul. Wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul meliputi Laut Jawa sampai kawasan Laut Segitiga Bermuda. Orang Jawa mengkultuskan Nyi Roro Kidul memiliki kebenaran oleh karena beliau adalah makhluk yang tenggelam bersama Atlantis. Nyi Roro Kidul memiliki pasukan atau bala tentara. Mereka semuanya adalah penghuni Atlantis. Terima kasih telah menyaksikan Kitab Mawas Diri. Sampai jumpa di kitab-kitab selanjutnya.